Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Zulkifli setidaknya disebut 2 kali, yakni dalam surat Al-Anbiya dan Sad. Salah satunya menekankan bahwa Nabi Zulkifli termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Kendati tak banyak dikisahkan dalam Al-Quran, namun Nabi Zulkifli termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 85-86, Allah berfirman, "Ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Berdasarkan riwayat, Nabi Zulkifli memiliki nama asli Bashar, sementara Zulkifli merupakan julukan yang berarti orang yang sanggup memegang amanah. Zulkifli adalah putra Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah Nabi Ayub. Ia dikenal sebagai pemuda yang taat beribadah, bahkan disebut sampai melakukan salat 100 kali sehari. Sikap sabar dan dermawan yang melekat pada Zulkifli membuat dia disukai banyak orang. Nabi Zulkifli tinggal di negeri Rum yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Sejumlah riwayat menyebutkan raja itu adalah Nabi Ilyasa. Raja yang telah renta itu berencana mencari penerus tahta kerajaan. Setelah berunding dengan penasehat kerajaan, raja pun menggelar sayembara guna mencari penggantinya. Seluruh masyarakat yang berminat diminta hadir di halaman istana. Nabi Zulkifli yang mendengar sayembara itu tertarik dan bergabung dengan kerumunan orang di halaman besar tersebut. Raja lalu mengumumkan sayembara mencari penerus tahta kerajaan dengan persyaratan berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan menahan diri dari sifat marah. Mendengar persyaratan itu, kerumunan pun terdiam. Tak ada yang berani menerima persyaratan tersebut. Lalu Nabi Zulkifli mengangkat tangan seraya berkata bahwa ia menyanggupi seluruh persyaratan itu. Sontak semua warga terkejut dengan keberanian Nabi Zulkifli lantaran ia masih sangat muda. Raja memastikan kesanggupan Nabi Zulkifli untuk memimpin kerajaan. Setelah itu, Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja. Ujian amarah. Saking sabarnya Nabi Zulkifli, setan pun sampai tak suka melihatnya. Hingga pada suatu ketika, sekelompok setan menyusun rencana untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Setan menyusun tipu muslihat dengan menyamar sebagai lelaki tua dan datang ke istana menemui Nabi Zulkifli. Setelah memaksa masuk dan berjumpa dengan Nabi Zulkifli, setan itu menyampaikan maksudnya. Setan yang sudah menyamar sebagai laki-laki tua itu mengadu ada seseorang yang menganiayanya. Karena itu, ia meminta Nabi Zulkifli untuk menghukum penganiaya tersebut. Namun, Nabi Zulkifli menolak permintaan tersebut. Dia memberitahu bahwa untuk menyelesaikan persoalan, maka perlu keterangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Nabi Zulkifli lantas meminta setan yang menyamar manusia itu untuk datang besok malam bersama dengan orang yang dituduhnya melakukan penganiayaan. Keesokan paginya, lelaki tua itu datang kembali, tetapi seorang diri. Nabi Zulkifli pun kembali menyampaikan permintaannya untuk menghadirkan pula orang yang dituduh menganiaya. Setan yang menyamar laki-laki tua itu diminta datang lagi malam harinya. Hingga pada hari ketiga, orang itu datang kembali. Nabi Zulkifli tetap sabar menemuinya. Tapi sebaliknya, setan yang naik pitam karena Nabi Zulkifli tak kunjung marah. Setan itu akhirnya menampakkan wujud aslinya untuk menakut-nakuti Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli lantas berdoa dan berlindung kepada Allah. Kesabaran Nabi Zulkifli ini membuat diangkat menjadi nabi. Allah mengutuskan
Nabi Zulkifli untuk memberi peringatan dan mengembalikan kaum Rum yang menyembah berhala kepada jalan kebenaran. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Nabi Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 48. Dari kisah Nabi Zulkifli dapat diambil sejumlah hikmah dan pelajaran. Pertama, untuk menjadi pemimpin, seorang mesti bijaksana dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin juga mesti adil dan hendaknya tak mengambil sembarang keputusan untuk warganya. Pemimpin juga mesti sabar dan mampu menahan marah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Sebab selama memimpin, ada kalanya bakal banyak rintangan yang ditemui, sehingga dibutuhkan kesabaran dan pikiran jernih yang bebas dari amarah untuk melewatinya. Wallahu a'lam bishawab.